Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan yang terakhir nih. Mestinya kurang satu nih. Tapi jadwal UAS nanti tanggal 12 mulai, sehingga mestinya masih ada satu kali pertemuan di tanggal 12, namun dipakai UAS ya. Tinggal pertemuan tanggal 5 minggu ini. Dan karena ini pertemuan terakhir ya, sifatnya hanya mengulang karena kemarin kita sudah singgung sekilas tentang materi kali ini. Di pertemuan terakhir ini saya akan menyampaikan materi tentang penulisan karya ilmiah seperti hasil pengamatan dan penelitian. Dalam materi ini saya akan sampaikan, yaitu mulai dari pengertian macam karya ilmiah, kemudian sistematika penulisan karya ilmiah, termasuk nanti di dalamnya bagaimana menulis daftar pustaka dan lain sebagainya. Baik, kita mulai. Jadi apa toh sebetulnya yang dinamakan karya ilmiah itu? Ya. Jadi karya ilmiah itu adalah sebuah karangan ya, tentang ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Contoh-contoh karya ilmiah antara lain makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini sebetulnya dari contoh-contoh ini sebetulnya sama, hanya kadar muatannya aja yang berbeda. Ya, untuk skripsi ini biasanya dipakai untuk tugas akhir untuk seorang calon sarjana S1. Kemudian meningkat kalau S2 harus menyelesaikan tugas akhir berupa tesis, dan S3 disertasi. Saya mengharap ya mudah-mudahan Anda tidak hanya menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi, namun nanti saya doakan mudah-mudahan sampai pada disertasi, biar di Indonesia khususnya di Jepara ini nanti banyak doktor nih. Itu harapan saya. Baik, jadi karya ilmiah seperti itu. Jadi segala sesuatu yang bersifat pengetahuan ya. Jadi kita tidak bisa dalam karya ilmiah itu mengatakan katanya, harus fakta ya. Fakta itu yang harus ditulis dengan metode ya, dengan cara yang menggunakan cara khusus dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar ya. Nah, sekarang apa itu makalah, penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi? Nanti kita bahas di ini. Nah, sementara ini karakteristik wujud karya ilmiah ini seperti apa?
dikatakan karya ilmiah jika mengandung beberapa unsur, ya, karakternya. Yaitu yang pertama, mengacu kepada teori. Jadi inilah yang dinamakan karya ilmiah, itu harus acuannya kepada teori. Jadi tidak bisa mengatakan pendapatnya sendiri, tapi harus didasari oleh sebuah teori. Nah, teori ini dari siapa? Ya tentunya dari orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai, ya, dengan pembuktian banyak karya tulisnya yang sudah dibukukan, ya. Yang kedua, di samping mengacu kepada teori, harus masuk akal, logis, bisa diukur, ya, logis, ya, bisa dinalar. Jadi makanya kalau Anda nanti akan mengadakan sebuah penelitian, ya harus yang masuk akal. Ambil contoh aja, kadang ada sebuah kebenaran, keyakinan bahwa itu sesuatu itu benar, tapi tidak bisa diakal. Menggunakan akal sehat tidak nyampe. Ambil contoh aja, misalkan Anda ingin mengadakan satu penelitian tentang surga, tentang neraka, itu tidak bisa, ya. Sampai kapanpun tidak bisa, ya. Cukup itu hanya mengakui sebuah kebenarannya bahwa memang surga itu ada, tapi kita sulit untuk satu pembuktian. Jadi tidak masuk akal. Akal kita tidak bisa menjangkau untuk itu, ya. Kemudian yang ketiga, objektif, ya, apa adanya, ya. Kalau salah ya dikatakan salah. Makanya ada orang mengatakan bahwa karya ilmiah itu kadang menyakitkan, tapi benar. Nah, itu objektif, ya. Meskipun sakit, meskipun, ya, kenyataannya nanti pahit, tapi kalau memang itu kenyataan, ya, harus seperti itu, ya disampaikan. Ini objektif, tidak main perasaan. Yang keempat, sistematis, berurutan tahapannya, ya, berurutan, sistematis, urut. Tidak boleh lompat-lompat. Artinya menulis lantas seingatnya, ingat ini tulis, nanti ini tidak. Harus ada tahapannya dan berurutan. Kemudian yang kelima, valid, bisa diukur kebenarannya, ya, valid. Yang keenam, jelas. Makanya penggunaan nanti dalam penggunaan bahasanya pun juga harus yang baik dan benar, sehingga nanti jelas, tidak kabur, tidak bermakna ambigu, ya, tidak ganda, jelas. Yang ketujuh, terakhir, seksama. Ini artinya tidak bertele-tele, gitu, ya. Jadi ada 7 karakteristik sebuah karya ilmiah, yaitu 1, mengacu pada teori, masuk akal, ya, objektif, sistematis, valid, jelas, dan saksama. Itu. Nah, tadi jenis karya ilmiah ada macam-macam. Ini ada artikel, ya, artikel. Nanti juga ada, kalau S1 artikelnya yang mungkin masih lokal, artinya menggunakan bahasa Indonesia, artikel lokal, artikel Indonesia. Nanti kalau Anda sudah masuk pada S2, S3, ini artikelnya harus dari luar. Ini artikel. Nah, pengertiannya apa? Artikel adalah
dalam istilah jurnalistik, artikel adalah ditulis berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Nah, karena di sini sebuah artikel ini lebih cenderung untuk ke sifat subjektivitas, maka peran penting penulis di sini, konsep-konsep penulis di sini muncul di sana. Jadi subjektivitas, artinya subjektivitas tergantung siapa yang menulis, ya, tentang satu masalah tergantung pandangan dari penulis ini mengenai satu masalah bagaimana. Ini subjektivitas, mengikuti selera siapa yang menulis. Misalnya tentang COVID-19, ya, nanti banyak versi. Ini kalau artikel, tergantung siapa yang menulis, gitu ya. Ini artikel. Kemudian sistematika artikel, ya tentunya sederhana, tidak terlalu berlebihan ya. Sistematikanya ya judul tentunya. Judulnya apa? Ya, judulnya pengaruh atau dampak ya. Judulnya dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Ini judul yang sederhana. Harus ada. Apapun alasannya yang namanya tulisan ya harus judul ini harus ada. Makanya kalau ada orang mengatakan apa arti sebuah nama, tetap ada. Karena apapun alasannya judul ini pertama. Tak kenal maka tak sayang ya. Kita tidak tahu judulnya, jangan harap kita begitu paham tentang isinya. Yang kedua, ya, di samping judulnya apa, siapa penulisnya, ya, nama penulisnya. Tanpa gelar, ini mohon di garis bawahi, tanpa gelar akademis. Yang ketiga, abstrak. Tahu abstrak? Abstrak itu garis besar, ya, garis besar atau ringkasan tulisan, gambaran umum. Ini abstrak. Yang keempat, kata kunci, keyword. Ya, seperti tadi misalkan pengaruh atau dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Ini kata kunci apa? Pengaruh atau dampak. Ini kata kuncinya. Yang kedua, kata kuncinya adalah COVID-19. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap ekonomi. Ya, itu termasuk kata kunci. Kemudian yang kelima, pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini kadang berisi ya tentang latar belakang masalah, ya, dan rumusan singkat, ya, pokok bahasan dan tujuan. Ya. Yang keenam, kerangka teori, atau sering juga orang mengatakan juga kajian teori, dasar teori, ya, yang menjadi acuan. Ini harus ada. 7, pembahasan kupasan atau analisis, ya. 8, penutup, biasanya berupa simpulan dan saran. Simpulannya gimana dari penulisan itu? Misalnya tadi dampak, ya, COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Simpulannya gimana? Apakah baik, apakah negatif, apakah tidak ada pengaruhnya, dan lain sebagainya. Ini nanti di dalam penutup. Nah, kalau sudah begitu barangkali nanti si penulis memberi saran.
Misalnya saran tidak perlu takut, yang berlebihan ini saran. Kemudian terakhir daftar pustaka. Ini tentang artikel, ya. Kemudian di samping artikel ini ada istilah lagi yang masuk kategori karya ilmiah adalah makalah. Ya, makalah. Nah, makalahnya apa? Makalah ya tadi jenis karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah. Ini yang perlu digarisbawahi. Di dalamnya harus ada masalah yang perlu pembahasan. Ya. Ya, singkatnya seperti itu. Makalah adalah sebuah karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang harus dikupas, yang harus dibahas berdasarkan data di lapangan. Baik bisa bersifat empiris, ya, objektif, atau berdasarkan fakta. Nah, makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau presentasi. Nah, besok Anda ya, sering mendapat tugas dari para dosen untuk membuat makalah. Nah, makalah itu harus disajikan. Anda harus bisa mempertanggungjawabkan tulisan Anda. Dan sebaiknya sebuah makalah itu dibagikan sebelum seminar, ya, sebelum presentasi. Besok kalau Anda ujian skripsi, ya Anda harus bagi dulu biar yang menguji juga paham, ya. Jadi jangan spontanitas. Nah, itu tadi pengertian tentang makalah. Sistematika makalahnya yaitu sederhana sekali: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Kesimpulan bagaimana? Kita lanjut? Iya. Nah, ini kemudian karya ilmiah yang berupa hasil penelitian. Ya, hasil penelitian. Laporan yang baik harus ditulis dalam bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan jelas dapat menimbulkan pengertian yang tepat. Isinya pun harus disusun dengan sistematika yang logis. Fakta-fakta yang disajikan pun harus dapat dipercaya. Sebuah laporan yang baik mengandung beberapa sifat. Ya, sebuah laporan yang baik mengandung beberapa sifat. Satu, laporan harus mengandung fakta. Ya, jadi laporan itu harus fakta, nyata. Jangan mengatakan katanya. Kalau memang tidak melihat, tidak ini, ya. Jadi datanya harus ada. Yang dua, laporan harus sempurna dan lengkap. Makanya kalau Anda nanti mengadakan sebuah penelitian, harus siap data itu ditulis. Kalau itu sebuah gambar, ya diambil gambar lewat video atau apa dan lain sebagainya. Tiga, laporan harus disajikan secara menarik. Nah, sekarang ini banyak satu hal yang upaya-upaya yang bisa menarik baik pembaca ataupun pendengar, ya, karena banyak fasilitas media itu, ya, termasuk sekarang ini model perkuliahan daring ini kan juga termasuk kemajuan. Dulu enggak ada. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana struktur laporan penelitian? Susunannya bagaimana? Yang pertama, halaman judul. Ya.
Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Keempat, pendahuluan. Kelima, landasan teori, pembahasan masalah, kesimpulan dan saran. Ya, mari kita mulai dari halaman judul. Halaman judul identik dengan cover ya. Jadi kalau cover belum dihitung halaman ya. Makanya di sini pakai istilah halaman judul. Nanti setelah cover baru ada halaman judul itu. Itu sudah mulai dihitung. Nah biasanya sama, biasanya. Tapi kalau toh tidak sama juga tidak apa-apa. Tapi biasanya sama antara halaman judul dan cover. Dalam sebuah laporan penelitian, halaman judul berada di halaman muka dari fisik, ya, buku atau laporan penelitian. Dalam halaman judul harus dikemukakan judul penelitian, nama peneliti, nomor induk peneliti, ya, lambang organisasi, dan tahun pembuatan penelitian tersebut. Jadi kalau bisa mengandung 5W 1H. Siapa, apa, ya. Siapa. Terus terakhir tadi kapan, tahun. Ini tahun penting sekali. Karena hasil penelitian hari ini mungkin berbeda dengan 5 tahun atau setahun yang akan datang. Hari ini masyarakat kita terlalu tercekam dengan virus corona. Mungkin setelah ini corona kembali ke habitatnya, mungkin suasana sudah berbeda. Kita ambil contoh misalkan pentingnya waktu tahun ya, dalam judul ini harus dicantumkan itu. Kalau enggak nanti jadi masalah. Ambil contoh aja. Lagunya Oma Irama itu 130 juta penduduk Indonesia. Itu kalau enggak pakai tahun dia menciptakan lagu itu, ya mungkin banyak yang protes. Karena apa? Tahun sekarang ini sudah melampaui jauh, bahkan lebih dari separuh. Nah, sekarang ini sudah sekitar 250-an. Pada saat Oma Irama menciptakan lagu itu, jumlah penduduk di Indonesia baru 130 juta. Pada sekarang sekitar tadi 260-an lah. 2 kali lipat. Jadi ini pentingnya tahun atau waktunya. Kemudian yang kedua, kata pengantar. Pertanyaannya dalam kata pengantar ini, siapa yang diantar? Ya, ini mohon dicatat ini. Siapa yang diantar dan kemana pembaca ini diantar? Ya tentunya kalau siapa yang diantar ya pembaca ya. Kemana diantar? Ya ke isi. Ya. Makanya di dalam membuat kata pengantar paling tidak isinya itu 3 hal ya. Pendahuluan, isi, penutup. Nah pendahuluannya ini biasanya berisi tentang, nih mohon diperhatikan, biasanya dalam kata pengantar ya nanti akan kelihatan ya, baik tidaknya sebuah karya ilmiah nanti bisa hanya dilihat dari kata pengantarnya cukup itu. Orang bisa membacanya lewat kata pengantar sudah bisa menebak isinya kira-kira apa. Makanya ada tiga unsur tadi. Pendahuluan ini terbagi berisi ya, berisi tentang informasi ya, apa yang ditulis di sana ya. Nah, ini dikatakan di sini, kalau ditulis di sini,
sebagaimana dalam karya tulis lainnya, kata pengantar biasanya mengumpulkan ucapan puji syukur, ya, karena kita orang beragama, ya, puji syukur pada Tuhan, pada Allah SWT. Kemudian garis besar tentang tadi penelitian, isi penelitian, keunggulan. Kemudian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu, ya, dan saran. Jadi 3, kalau ini di garis besar. Yang pertama adalah puji syukur, ucapan terima kasih pada Allah. Yang kedua, informasi tentang isi. Garis besar aja isi. Ya, kemudian yang terakhir, kritik dan saran. Karena namanya manusia tidak luput dari ketidaksempurnaan. Pasti ada kelemahan. Tapi tolong nanti dalam penulisan di penutup dalam kata pengantar ini jangan mohon kritik dan saran, ya, untuk karya tulis ini, ya keliru. Karena biasanya dalam kata pengantar ini kalau sudah di ACC oleh dosen pembimbing atau ini, ya selesai. Tidak bakalan Anda akan ubah lagi. Ya, untuk kritik dan saran ini artinya biar nanti ke depan seandainya Anda membuat karya ilmiah lagi tidak melakukan kesalahan yang sama. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, daftar isi. Ya, daftar isi menu. Ya. Ya nanti lihat dari daftar isi pun ini juga sudah tampak nanti. Kira-kira yang ada dalam isi ini nanti apa aja, menunya apa. Jadi nanti misalnya ini Anda ingin beli buku, ya cukup aja melihat daftar isinya. Yang Anda cari, jangan dibuka buku semua. Ya. Anda butuh materi A, terus membaca sebuah buku karya siapa, cukup aja lihat dalam daftar isi, nanti akan kelihatan itu yang Anda cari. Kalau tidak ada ya tidak usah dibeli atau tidak usah dibaca. 4, pendahuluan. Nah ini mulai dari 4 pendahuluan ini masuk, ya, masuk ke isi karya ilmiah itu sendiri. Kalau yang 1 sampai 3 ini masih pendahuluan. Dan penggunaan nomor halaman belum menggunakan angka Arab, ya. Nanti kalau nyampe nanti saya terangkan. Atau untuk angka Arab. Jadi angka di dalam penulisan di dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia ini hanya 2, ya. Angka Arab dan angka Romawi. Nah, di sini di dalam penulisan karya ilmiah, poin keempat, pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah penelitian, tujuan, itu sudah masuk pada isi karya ilmiah itu sendiri dengan ditandai penulisan halaman menggunakan angka Arab, ya, angka Arab. Jadi pendahuluan ini harus isinya tuh yaitu latar belakang masalah. Artinya apa? Mengapa kita atau penulis memilih judul itu? Latar belakangnya apa? Misalnya tadi kalau saya misalnya menulis dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, mengapa saya nulis itu? Latar belakangnya apa? Ya karena latar belakangnya karena sekarang ini, saat ini masyarakat Indonesia mulai tercekam, mulai takut, mulai macam-macam, dan ini memang pengaruhnya terhadap segala hal banyak sekali. Tapi kalau itu, nah ini saya kupas semuanya jelas tidak mungkin. Makanya saya batasi misalnya hanya berpengaruh terhadap perekonomian saja. Ini latar belakang.
Sama misalnya, mengapa Anda masuk di Unisnu? Pasti punya latar belakang. Ya, karena dekat, Pak. Nah, itu salah satunya. Ini latar belakang. Kemudian yang B, masalah penelitian. Masalahnya apa? Ya, masalahnya ya tadi. Ternyata COVID-19 pengaruhnya besar sekali terhadap perekonomian. Ini masalahnya. Kemudian diukur nanti sampai sejauh mana pengaruhnya COVID-19 ini terhadap itu. Ya, kita nanti ada, setelah mengadakan penelitian nanti akan ketemu. Oh, ternyata karena orang banyak ketakutan, tidak boleh keluar, kalau keluar pakai ini dan lain sebagainya, sehingga terhantui ini, sehingga gerakan kita agak sedikit terbatas, sehingga pengaruhnya terhadap perjalanan ekonomi juga seperti awal-awal dilarang mengirim barang ke sini ke sana, ke daerah-daerah yang lockdown misalkan. Ini kan akhirnya pengaruhnya besar. Ini masalah. Kemudian tujuannya untuk tema tadi, tujuannya apa? Ya, agar pembaca tahu ya bagaimana pengaruh COVID-19 ini terhadap ekonomi. Tujuannya itu biar ada antisipasi, biar bisa banting setir. Kalau dulu gerakan saya, usaha saya dalam bidang ekonomi ini mebel, mungkin banyak tahu sekarang. Setelah itu ya dengan tujuan untuk membantu pembaca, nah mungkin banyak alternatif pekerjaan. Ya, mungkin jualan lewat online. Ya. Berikut tujuan. Yang kelima, landasan teori. Ya. Landasan teori di sini juga sering disebut telaah kepustakaan atau landasan teoritis, ya. Yaitu bagian ini berisi tentang uraian berbagai teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, ya. Misalnya Anda akan membahas tentang perekonomian, ya Anda nanti ambil landasan teorinya apa, buku apa, pengarangnya siapa, dan lain sebagainya. Itu nanti gampang ini sekarang ini karena media banyak sekali. Misalnya di sini ada masalah penelitian tentang ragam bahasa, siswa dapat siswa dalam pergaulan. Jadi misalnya masalah penelitian tentang ragam bahasa siswa dalam pergaulan. Teori yang kita butuhkan adalah teori tentang fungsi bahasa, ragam bahasa, dan lingkungan berbahasa. Ya, itu landasan yang mendasari, ya, yang melandasi penelitian tentang ragam bahasa siswa dalam pergaulan. Ya, yang menjadi dasar teori adalah tadi, ya, ragam bahasa, fungsinya apa. Ya. Kemudian yang keenam, pembahasan masalah. Bagian ini, ya ini yang paling penting. Bagian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dinyatakan dalam perumusan masalah. Jawaban-jawaban tersebut harus berdasarkan teori yang ditemukan dalam berbagai bacaan, beserta hasil-hasil penemuan di lapangan. Ya, pembahasan masalah.
harapan dalam poin 6 ini pembahasan masalah semuanya bisa terjawab. Tapi bisa saja di dalam karya ilmiah belum bisa jawab, bisa saja. Ya, nanti hasil penelitiannya hasilnya seperti apa. Seperti tadi kalau pembahasannya tentang COVID-19 pengaruhnya terhadap ekonomi, nanti hasilnya seperti apa? Apakah memang pengaruhnya besar, sedang, atau sedikit, dan bagaimana? Ini nanti jawabannya dalam pembahasan masalah. Terus yang terakhir, kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan sebuah pemaksaan kembali dari keseluruhan ya unsur karangan yang meliputi pendahuluan, landasan teori, dan pembahasan. Kesimpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur karangan dalam pandangan yang menyeluruh. Untuk itu, penulis menguraikan kembali ya pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas berupa hubungan yang logis. Nah, kalau saran ini ya harus diterima aja. Nanti sarannya bisa kalau ini tulisan ini misalkan tadi COVID ini mungkin sarannya bisa aja ditujukan kepada pemerintah ya atau pada masyarakat ya. Harus berhati-hati, harus waspada terhadap COVID-19 karena benar-benar mengancam jiwa kita. Itu. Kemudian terakhir di dalam penulisan karya ilmiah terakhir daftar pustaka. Suatu karya ilmiah wajib menyertakan daftar pustaka. Karena ini tadi kalau tentang agama ya kitabnya ya rujukannya apa ya. Nah di sini di dalam penulisan daftar pustaka jangan sekali-kali Anda asal memasukkan daftar pustaka. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan tulisan Anda, materi Anda ya yang Anda tulis, jangan sekali-kali memasukkan dalam daftar pustaka asal-asalan. Ya, nanti kalau di cross, padahal Anda kok sampai baca, pegang atau melihat bukunya aja kadang tidak pernah. Terus Anda masukkan, Anda baru ditanya aja isinya apa, kelabaan. Yang Anda tulis dalam daftar pustaka benar-benar buku ya atau bacaan yang sudah Anda baca. Jangan asal memasukkan sekian banyak buku tapi Anda sendiri tidak pernah menyentuh, tidak pernah membaca. Nah, sekarang bagaimana cara menulis dalam daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah? Yaitu pertama ya nama pengarang. Tapi perlu diingat dalam daftar pustaka tidak menggunakan nomor urut. Ya. Ini perlu digarisbawahi, tidak menyantumkan nomor urut dalam daftar pustaka. Nah, mengganti untuk nomor urut diganti dengan urutan alfabet. Mana yang namanya diawali dengan abjad A, nah ini kita tempatkan paling atas. Mungkin pertanyaannya, Bapak kalau ada A-nya double, nah nanti lihat huruf yang kedua dan seterusnya. Nah nanti tuh. Oke. Yang pertama nama pengarang. Ditulis. Nah ini saya kurang setuju kalau ditulis terbalik ya. Kalau pas kebetulan namanya dua kata maaf. Namanya dua kata mungkin bisa menggunakan istilah terbalik, tapi kalau lebih dari dua kata ini sulit. Saya pakai istilah gini aja. Nama pengarang
ditulis, yang belakang ditaruh di depan. Nanti terus ngikuti gitu aja. Nih, misalnya kalau dua kata gampang aja. Armin Pane, tinggal balik aja. Pane Armin. Pane, koma Armin. Tapi kalau tiga misalkan, ya tidak perlu dibalik. Tiga ya, kalau tiga kata ya urutannya ya 3, 1, 2. Ya. Misalnya 3 kata apa? Ya nama saya sajalah, biar top ya. Bambang Setia Utomo. Cukup kalau ditulis Utomo Bambang Setio, bukan Utomo Setio Bambang, tidak. Gitu nggih. Kemudian diikuti terus koma ya. Setelah nama, setelah nama kalau yang pembatasan nama per kata tadi koma, tapi antar ya, setelah satu nama titik ya pembatasnya. Nama pengarang, titik, kemudian judul buku. Nah, judul buku ini ada 3 cara penulisannya. Bisa ditulis menggunakan garis bawah. Ini judul buku. Yang kedua, bisa ditulis miring. Ya. Bisa ditulis dipertebal ya. Dipertebal. Jadi ada 3 cara. Garis bawah setiap kata dalam judul. Yang kedua, ditulis miring, cetak miring. Yang ketiga, mungkin bisa ditulis menggunakan dipertebal. Ini sekarang gampang. Zaman saya tidak ada miring. Ketikanya diringke ya silih lurus aja. Karena memang belum ada mesin ketik yang bisa miring itu, kecuali percetakan. Nah, sekarang gampang. Ya, mau model apa tulisannya. Kalau nanti dipertebal zaman saya malah sobek. Ya. Yang ketiga, diikuti ya setelah judul, titik, terus data publikasi, nama penerbit. Ini nama penerbit misalkan Erlangga, terus koma, kota terbit mana, Bandung misalkan, dan tahun terbit 1980 misalkan, dan titik yang D. Kalau itu sebuah artikel, diperlukan juga judul artikelnya. Itu tadi gampang. Majalah ya sama. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan nanti lewat grup ya, WA. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda tidak bingung. Dan saya sayangkan, harapan saya masih ada pertemuan 1 kali, sehingga saya bisa benar-benar menjelaskan lewat tatap muka. Tapi sayang, di jadwal terakhir justru dipakai untuk ujian. Ya, jadi ini terakhir lewat daring, dan karena ini terakhir, saya juga mohon maaf jika dalam pertemuan perkuliahan ini banyak hal yang kurang berkenan di hati Anda, yang jelas kurang puas, dan memang situasinya seperti ini ya. Saya juga mohon maaf ya. Dan ya, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan Anda diberi kelancaran ya. Jangan sampai ada yang gara-gara COVID ini Anda
mundur, malah tidak ikut ujian, malah nanti akhirnya DO. Itu yang saya takutkan, mudah-mudahan tidak ya. Dan juga Anda ya, harapan saya mudah-mudahan Allah memberikan satu kesehatan untuk Anda, dijauhkan dari penyakit terutama virus ya corona ini, sehingga Anda benar-benar bisa mengikuti ujian dengan tenang ya, dengan kondisi yang sehat. Itu harapan saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi tidak menutup kemungkinan seandainya Anda ada masalah yang berkaitan dengan kebahasaan ya, bisa saja Anda hubungi saya, kita sama-sama belajar bareng. Rumah saya selalu terbuka untuk membantu Anda seandainya Anda butuh bantuan. Itu kurang lebihnya, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana saja ya. Tuh.